Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Anom Cahyadi Putra. Latar belakang pendidikan saya, untuk pendidikan S2, saya tempuh di program studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Untuk saat ini, saya mengampu mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Mata kuliah pengantar kecerdasan buatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi informatika. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah dari kecerdasan buatan, metode pencarian, representasi pengetahuan, metode penalaran, serta membahas beberapa cabang dari pengantar kecerdasan buatan, antara lain sistem pakar, jaringan serap tiruan, logika fasi, dan algoritma genetika. Sebelum mulai perkuliahan, di pertemuan pertama, saya selalu menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester dari pengantar kecerdasan buatan. Izin untuk menampilkan RPS pengantar kecerdasan buatan. Ini merupakan RPS pengantar kecerdasan buatan yang disusun oleh saya sendiri sebagai dosen pengampu mata kuliah. Pada RPS ini sudah dituliskan secara jelas tentang CPL, kemudian CPMK, bahan kajian, dan deskripsi mata kuliah. Juga sudah dijabarkan pada RPS pertemuan-pertemuan yang dilakukan serta bahasan topik-topik setiap pertemuan. Pada RPS juga sudah menjelaskan tentang pertemuan secara asinkronus, yaitu online, dan pertemuan secara sinkronus, yaitu face-to-face aktivitas di kelas. Metode penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar kecerdasan buatan ini, yaitu formative assessment dan summative assessment. Formative assessment itu ada tugas individu dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot 25%, kuis dengan bobot 10%. Sedangkan untuk summative assessment itu ada UTS dan ada UAS. UTS itu dengan bobot 20%, sedangkan untuk UAS-nya itu dengan bobot 20%. Setiap bobot pada assessment itu sudah saya jabarkan pada setiap pertemuan. Contoh di pertemuan pertama itu bobot nilainya, asesmennya adalah 2%. Pertemuan kedua itu bobot nilainya atau asesmennya adalah 5%. Pertemuan ketiga dan keempat bobot nilainya 10%. Pertemuan ke-5 5%. Pertemuan ke-6 dan ke-7 itu 10%, sedangkan pertemuan ke-8 itu merupakan UTS, sehingga bobotnya adalah 20%. Kemudian minggu ke-9 itu bobotnya 7%, minggu ke-10 dan 11 itu bobotnya 7%, minggu ke-12 dan 13 itu bobotnya juga 7%, sedangkan minggu ke-14 dan 15 itu bobotnya juga 7%, sedangkan minggu 16 itu bobotnya adalah 20%. Sesuai dengan kemampuan yang diharapkan, jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu membangun sebuah aplikasi yang memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan tersebut ke dalam sebuah implementasi. Jadi mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan algoritma ke dalam sebuah aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Untuk pembelajaran asinkronus itu saya menggunakan LMS OASE. Berikut saya tampilkan LMS OASE dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Nah, di sini di LMS OASE, mahasiswa diharapkan mampu belajar secara mandiri tentang pengantar kecerdasan buatan yang sudah di-upload materi-materi dari topik pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Di LMS ini sudah dijabarkan dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Jadi, mahasiswa diharapkan mampu belajar secara mandiri pada LMS OASE mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Minggu pertama
yaitu tentang pendahuluan dan kontrak perkuliahan, ada deskripsi, kemudian capaian pembelajaran, serta bahan pembelajaran. Setiap minggu itu akan ada asesmen untuk mahasiswa, serta di setiap minggu itu juga mahasiswa ada forum diskusi. Sehingga melalui LMS UASE ini, mahasiswa juga dapat berdiskusi baik dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen. Begitu juga untuk minggu kedua, ini deskripsi untuk pertemuan di minggu kedua dan capaian pembelajaran di pertemuan di minggu kedua. Ini adalah materi untuk pertemuan minggu kedua dan ada assessment untuk pertemuan di minggu kedua. Setelah mahasiswa mempelajari secara mandiri melalui LMS OASE, maka secara sinkronus pada kelas itu akan dilakukan sesi diskusi sesuai dengan topik pada masing-masing pertemuan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita mulai perkuliahan ini, ada baiknya kita berdoa. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Oke, jadi ini adalah perkuliahan pertama kita di kelas pengantar kecerdasan buatan. Nah, sebelum dimulai perkuliahan, saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan, kemudian RPS, dan materi yang akan bisa kalian jadikan sebagai referensi. Ya. Oke, perkuliahan pengantar kecerdasan buatan untuk kelas yang saya ampu itu akan saya gunakan metode blended atau metode hybrid. Ya. Nah, jadi dengan konsep student center learning, sehingga semua itu akan berpusat di mahasiswa. Blended di sini ada online dan ada offline. Nah, untuk online itu nanti kita akan menggunakan LMS yang dimiliki oleh UNUD, yaitu UASE. Nah, untuk offline itu kita akan adakan secara face to face, ya. Jadi bisa tatap muka ataupun bisa tatap maya, nanti tergantung kondisi dan situasi. Nah, untuk online itu berarti kalian wajib mendaftar di UASE. Nah, saya kira dengan kalian sudah memasukkan mata kuliah, input mata kuliah di SIMAK, itu akan secara otomatis terdaftar di UASE. Nah, untuk yang offline, nah itu seperti sekarang ini. Oke, di pertemuan ini, sebelum nanti ini juga dari slide-nya juga sudah saya upload di UASE, nanti kalian silakan bisa dibaca kembali. Oke, nah mungkin generasi kalian masih nggak nonton film ini ya? Atau ada yang tahu nggak film ini? Film fiksinya ya. Sci-fi. Mungkin yang tadi siapa namanya, yang paling pojok kanan ya. Itu saya rasa semua tahu namanya itu. Itu adalah salah satu contoh film berbasis ilmiah. Banyak pekerjaan dari pekerjaan yang sudah digantikan oleh. Jadi salah satu salah dua mungkin, salah tiga efek negatif ya, jadi efek negatif dari AI, jadi perkembangan AI yang sangat pesat sampai saat ini, yaitu menggerus ya, menggerus bidang-bidang yang bisa digantikan. Nah, siapa pernah memainkan ini? Pernah. Wah. Kalau mungkin level komputernya level 1 ya, mungkin bisa menang ya. Begitu
itu komputer level master, ya, level master kayak kita nggak pernah menang, ya. Nah itu ya, imbas dari kemajuan teknologi, terutama imbas dari kemajuan bidang artificial. Ya. Saya rasa sampai saat ini tidak ada bidang yang tidak melibatkan. Apalagi dengan perkembangan teknologi mobile, itu hampir semua bidang itu mulai menggunakan. Nah, jadi sebenarnya AI itu apa? Apa kok kayaknya heboh banget ya, tentang AI, tentang kecerdasan buatan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita ya, membuat mesin itu ya berpikir seolah-olah seperti kita. Jadi dia punya nama, punya algoritma. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia paham setelah ini harus ngapain. Nah, kita menanamkan itu ke dalam mesin. Ini ya komputer dan sebagainya dalam berbagai bentuk ya. Nah, itulah yang disebut dengan di pekerjaan apa bisa melakukan pekerjaan yang seperti atau bahkan sebaik yang dilakukan manusia. Nah, jadi manusia bisa menyelesaikan sebuah masalah karena mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Contoh misalnya api lilin, api. Sekarang belum pernah merasakan api, mungkin kalian akan sentuh. Sama seperti anak kecil misalnya, dia melihat benda nyala berwarna merah, menarik perhatiannya, kemudian di situ nanti tapi ternyata bendanya panas. Jadi dia punya nalar, kemudian punya pengetahuan, dan punya pengalaman. Nah, sehingga kalau besok dia melihat benda itu lagi, ya, dia sudah tahu tidak mungkin disentuh lagi, ya kan? Nah, itu salah satu contoh pengetahuan, kemudian pengalaman dan pengalaman. Nah, inilah yang akan kita tanamkan sehingga mesin tersebut bisa menyelesaikan masalah. Jadi yang namanya mesin berbasis AI itu bisa menyelesaikan masalah. Apa masalah yang timbul, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya karena dia memiliki pengetahuan dan pengalaman. Bagaimana caranya mesin mendapatkan pengalaman? Ya, dilatih. Jadi kita akan melatih mesin dengan beberapa kasus. Jadi mesinnya kita kasih pengetahuan dulu, kita tanamkan pengetahuan dan kita latih kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4, sampai N kasus. Begitu kita kasih kasus nyata, maka mesin akan menilai. Ini mirip dengan kasus ini. Kemudian dia akan menggunakan itu plus pengetahuan ini untuk bisa menyelesaikan masalah apa yang akan diberikan oleh mesin tersebut. Nah, saya lanjut, nanti silakan kalian lebih eksplor lagi. Kemudian ini dua bagian utama dari AI. Jadi yang pertama itu adalah knowledge base-nya. Kemudian yang kedua itu adalah inference engine. Ada pengetahuan, ada pengalaman ya. Kalau di manusia ya, punya pengetahuan, punya kalau mesin punya knowledge base-nya, terus punya pengetahuannya, dan punya inference engine-nya. Itu bagaimana dia menghadapi inputnya
perbandingan antara manusia dengan mesin. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau menurut saya Pak, untuk kecerdasan buatan itu apa namanya itu ya, kalau seumpamanya melakukan sebuah kerja dibilang permanen itu dari segi konsistennya. Jadinya kalaupun dia menyelesaikan suatu kerja, jadinya dia konsisten terus dan secara permanen. Sedangkan secara kecerdasan alami itu tergantung dengan kemampuan kita. Jadinya kita ada vitalitas sendiri jadinya. Oke, terima kasih. Siapa yang namanya? Agus Dharma. Agus ya. Oke, Agus. Benar ya. Jadi yang seperti yang tadi saya katakan, alami itu cepat berubah. Cepat yang mengalami perubahan. Kemudian kalau buatan itu permanen. Jadi apa yang misalnya kalau tentang 10, ya tetap dia 10. Sampai kapanpun dia 10. Tapi kalau berdasarkan alami berubah. Apalagi dengan bertambahnya usia. Dengan bertambahnya usia dia akan semakin berubah lebih cepat ya. Oke, kemudian poin kedua, saya bisa menjelaskan. Oke, sudah. Oke, kalau izin memberikan pendapat. Nama? Jadi terkait dengan masalah kali itu Pak ya, aku Nanda. Ya, ini mau ke sekolah. Terkait dengan pendapatnya, berangkat dari apa namanya pendapatnya tadi itu kan bersifat permanen, kemudian untuk buatannya permanen dan untuk alaminya mengalami perubahan kan. Jadi kenapa yang buatan ini, yang kedua ini lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Jadi mungkin gambarannya lebih ke kayak inputnya. Jadi ke kecerdasan buatan itu mungkin anggaplah robot, kita berikan input A, maka robot itu akan melakukan A sesuai dengan input yang diberikan. Jadi input yang seperti itu bisalah kita gambarkan kayak copy paste lah, bisa diduplikasi dan disebarkan. Tapi kalau kecerdasan alami, beda orang, mungkin kita suruh atau berikan pengetahuan ke orang A, dia belum tentu bakalan melakukan itu. Bisa saja yang dia tangkap itu berbeda, dan kemudian tangkapannya itu berbeda, jadi outputnya berbeda juga. Jadi seperti kita belajar, proses transfer suatu pengetahuan itu dari manusia A ke manusia B itu beda-beda prosesnya, kemudian ya perlu waktu lama sih. Tapi kalau kecerdasan buatan itu kan kalau sudah inputnya A, kemudian pengalaman yang diberikan atau di train di komputernya itu sudah ada, itu kan kalau bisa di-copy ya bakalan cepat kali. Mungkin itu sih kurang lebih sedikit penjelasannya. Oke, bagus sekali ya. Ya, apa yang dikatakan Nanda ya. Jadi Nanda itu benar sekali. Jadi kecerdasan buatan itu kita taruh 4 mesin, sudah kita masukkan pengetahuan, itu kita sudah punya 4. Tapi kalau kecerdasan alami, nah misalnya kita belajar di sini sama-sama, nah mungkin yang ini nangkepnya beda, temennya beda lagi, sampai ke belakang mungkin beda lagi. Jadi informasinya tersampaikan itu berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga ya, proses transfernya itu membutuhkan waktu. Kemudian poin ketiga, lebih murah, tidak mengalami mahal.
sampaikan gitu. Sampai sekarang kuliah sudah berapa biaya yang dihabiskan? Banyak kan? Mahal nggak? Nah, sama seperti yang di bawah, jadi konsisten, kemudian sering berubah-ubah ya, memang sebab manusia sering berubah-ubah. Paginya mungkin ya habis tembak cewek, diterima itu kan semangat, ya, semangat belajar gitu kan, lebih fokus. Tapi siangnya ternyata dia di SMS atau di chat sama ceweknya, ternyata keputusan saya salah. Sorenya mau kuliah, tunggu, tidak konsen. Nah itu salah satu contoh. Benar nggak? Benar. Kalau kalian habis jadian, atau mungkin habis dikasih duit ya sama orang tua, fokus kan. Apalagi satu kelas, nah gitu kan. Duduknya bersebelahan. Ya kan? Tapi begitu putus, ya, otaknya kemana-mana. Pasti nggak konsisten. Kemudian juga saat sakit, nah, kita tidak konsisten. Itu memang sifat alami manusia. Kita tidak bisa menyalahkan. Dapat dikomunikasikan, ya sulit direproduksi jadi ya, dan sulit kita menghasilkan pakar-pakar yang ahli yang sama gitu ya. Lebih cepat ya, kita memang lebih lambat ya, tergantung situasi kondisi. Saya juga bisa lebih cepat dengan SDK-nya. Kesehatan, ketentuannya ya kan, manusia bisa lebih cepat bisa, tapi ada ketentuannya. Kalau SDK-nya berubah ya, kondisinya juga berubah. Dapat menggunakan lebih baik ya, sering kurang teliti ya, tergantung SDK. Ya, jadi syarat dan ketentuannya untuk bisa kita teliti itu sebenarnya tergantung SDK-nya. Nah seperti itu ya. Ya, keuntungan dari AI ya ini tadi kemudian pengalaman dan ini nanti silakan kalian baca kembali jadi dimensi antara penjelasan buatan dengan pemrograman ya, di pemrograman buatan pemrograman AI dengan pemrograman konvensional itu ini bukan dengan penjelasan alami lagi ya, tapi ini sama-sama pemrograman, tapi ada pemrograman AI dan ada pemrograman konvensional. Bidang AI, nah ini banyak sekali bidang-bidang yang sudah dirasuki oleh AI. Nah ini semua bidang saya dirasuki oleh AI. Kira-kira ada nggak bidang yang belum dirasuki oleh AI? Yang apa yang belum dimasuki? Agama, Pak. Semua kan? Perdagangan, ekonomi. Saya rasa di sini nggak ada yang mencuci pakai tangan lagi kan? Masih, Pak. Masih. Mungkin orang tuanya ya. Pakai. Cuci dulu dah pas. Kalau kapal terus AI itu sebenarnya apa? Pokoknya itu AI. Pendukungnya itu beberapa ilmu yang mendukung dari cabangnya banyak. Nah itu saya katakan kalau kita bahas semua itu kayaknya nggak mungkin ya. Jadi kalian duluan terus. Kalau kita bahas semua itu kalian dulu. Saya pun dulu pas kuliah nggak semua bisa saya ambil. Jadi kita akan fokus kemana? Saya mau fokus ke bidang AI yang mana? Nah kemudian
asistennya Google. Google. Oke Google. Nah, Google Asisten ya. Kalau di Siri. saya jadi bentuk Siri. direct ya. Siri ya, gitu ya. Itu karena seolah-olah bicara dengan Orang, manusia. manusia. Benar nggak kita bicara dengan manusia? Enggak. Benar kan? Nah, Tapi seolah-olah itu manusia. Dia kayak nyambung gitu kan ya. Benar nggak? Pernah aku nggak nyambung gitu ya. Nah, itulah teknologi shock. Nah, ini di balik shock ini hanya pendahuluan ya. Jadi kalau lebih lanjut lagi ke shock ini juga salah satu cabang KAIS dari shock ini ya. Nah, saya mengambil referensi sesuai dengan MPS yang sudah saya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin kita. Izin bertanya Pak, terkait forum diskusi, sejak kita memberikan pendapat, apakah harus mencantumkan referensi atau boleh berdasarkan pendapat sendiri? Boleh berdasarkan pendapat. Yang satu Pak, terkait media forum diskusi yang lihat itu terbuka berdasarkan ada batas-batas diri atau full 24 jam boleh berdiskusi? Terbuka. Ada. Namun ya, kan keterbatasan manusia. Jadi keterbatasan dosen kalau pas itu mungkin nggak saya balas ya. Nah, tapi kalau misalnya saya sudah on, ya, sudah on, ya pasti ada. Di forum grup itu juga tidak hanya dari saya aja. Jadi misalnya ada teman yang bertanya, ada yang apa namanya sudah membaca lebih dulu, ya silakan. Sekarang bisa apa namanya bisa diskusi di sana. 24 jam di OASE juga 24 jam. Kita yang ada sistem kan, jadi tidak ada waktu tidurnya, tapi kita yang menjawab yang ada waktu tidurnya. Oke? Ya, silakan. Ada lagi? Ya kan? Sudah jelas? Oke, ya berarti untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan itu bisa kalian terima dengan baik, bisa kalian dalami lagi. Silakan nanti dibaca kembali materinya, plus yang dikerjakan tugasnya di bawah. Nah, minggu depan itu diskusi ya, jadi kita akan mulai diskusi sesuai dengan topik untuk minggu berikutnya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya di apa namanya di kelas ini. Sekian, dan sebelum kita akhiri, nanti kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa, dan apa yang kita